waiting for when you look at me. You gotta know. I was Satu, dua, tiga. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan kakak Sabila Channel. Nah, di video kali ini kakak Sabila Channel mau lanjutkan trip ya. Kemarin itu kita dari penginapan di daerah Guci, Tegal, tapi dia belum sampai masuk kawasan Guci ya. Dan ini kita mau coba ke pemandian air panas yang lagi viral di daerah Guci. Ya, itu jaraknya dekat sekali dengan hotel kita menginap ya. Sekitar 3 kilo sampai 5 kilo ya jaraknya dari tempat kita menginap ya. Dan kita akan melewati jalan perkampungan dan masuk ke tempat ini nih. Nah, ini udah masuk wilayah Guci. Ya, di sini kita perlu membayar retribusi untuk masuk ke dalam wilayah wisata Guci, pemandian air panas ya. Dan di sini ada tarifnya. Untuk weekdays atau weekend itu biayanya beda-beda ya. Nah, kemarin itu karena kita datangnya hari Jumat sore ya. Ya, kita kemarin hanya membayar kurang lebih sekitar di bawah 50.000 ya untuk total keseluruhan ya. Dan untuk biayanya itu tarif masuk wisata ini belum masuk ke tempat air panasnya ya. Ini cuma masuk ke dalam komplek Gucinya aja ya, masuk ke wilayah Gucinya lah ya. Ini kita bayar untuk hari libur Sabtu, Minggu, dan libur nasional itu dewasa 13.000, anak 12.000, hari biasa dewasa 10.000, anak 9.000 rupiah ya. Jadi ini retribusi lah seperti gitu ya. Nanti kita untuk masuk ke kolam atau tempat yang kita tuju itu kita berbayar lagi. Tapi kalau untuk ke villa itu nggak perlu bayar lagi ya. Jadi kalau ke villa, ke penginapan itu nggak bayar lagi. Tapi kalau kita mau ke air panas nanti kita berbayar lagi ya. Dan kita mau ke tempat yang namanya lagi viral nih di daerah Guci Tegal karena dia baru buka dan nuansanya bagus banget ya. Dan kemarin kita datang itu waktu masih musim kemarau, jadi hijaunya nggak terlalu hijau-hijau banget ya, maksudnya masih kelihatan gersangnya gitu ya. Jadi ini bukan masuk musim hujan. Dan sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan alam yang indah ya di daerah Guci Tegal ini. Dan ini sungguh bagus ya kalau dilihat ya. Di kanan kiri kita banyak pepohonan yang masih bagus asri ya. Itu cemara ya, hutan pinus itu masih banyak kalau di sana ya. Dan itu cuacanya dingin banget ya, kemarin 11 derajat Celcius ini. Nah, ini ada Joglo Ageng nih, ini yang viral dia. Cuma kemarin kita mau ke sana itu lagi penuh dan itu lumayan mahal ya tarifnya ya. Untuk kamar hotelnya di Joglo Ageng itu katanya itu yang paling bagus, tapi dia mahal sekali untuk tarifnya dan kemarin kita penuh, jadi nggak ke situ ya. Dan kita mau ke Forest Guci ini, yang tandanya untuk Forest Guci ini. Nah, ini dia agak ke kiri ya. Jadi kalau kakak dari arah bawah itu dia di sebelah kiri ya, dan kita belok ke kiri. Ini Guci Forest Tegal ya, alamatnya di daerah Forest Guci, Jalan Raya Objek Wisata Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ya. Alamatnya atau Gmapnya ada di deskripsi bawah ya, nanti kakak bisa lihat di situ ya. Nah, kita masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam ini parkirnya nggak ada bayarnya ya untuk masuk, tapi nanti bayarnya pas kalian kita mau naik ke atas. Dan ini tempat wisata ini buka 24 jam, dan waktu kakak datang kemarin itu lagi ada proses pembangunan ya untuk wilayah depannya ya. Jadi ada pengembangan ya. Dan ini buka 24 jam, mau jam berapapun kakak datang dia buka. Jadi kemarin sempat kakak tanya itu nggak ada off-nya, nggak ada liburnya ya. Nah, ini untuk tarif masuk ke dalamnya ya. Tiket masuknya ini 25.000 ya. Untuk parkir motor 5.000, parkir mobil 10.000, parkir bus 50.000 ya. Ya, ini kakak mau berapa lama pun di sini sebebas-bebasnya kakak di sini ya, karena ini nggak ada jam buka tutupnya
ya. Dan ini kalau weekend ini tuh rame banget ya. Kalau weekend itu penuh. Jadi kemarin kakak Sabila ke situ bukan di saat weekend ya, bukan di Sabtu Minggu atau hari libur, tapi hari Jumat sore. Nah ini untuk parkir motor dan parkir mobil ya. Parkir mobilnya cukup besar dan luas, dan motor juga lumayan ya. Tapi kalau motor dia mungkin belum terlalu luas banget ya. Jadi yang luas itu mobil ya. Nah di sini depan ini kita ada front office-nya, dan di dalam itu kita juga ada hotelnya. Jadi dia ada front office untuk hotel dan villa ya. Untuk kamar-kamarnya ada dia di dalam. Nah ini lagi ada proses pembangunan di pintu depannya, jadi kita agak terganggu untuk masuk ke dalam ya. Tapi ya overall oke lah. Dan sini juga ada fasilitas toilet, kamar mandi ya untuk pria dan wanita. Dan di sini juga ada musola ya. Musolanya nggak terlalu besar, tapi cukuplah untuk kita melakukan ibadah ya. Nah ini dia ya. Nah ini musolanya. Kita naik ke atas lagi. Nah di atas ini ada parkiran, tapi ini parkiran untuk ini ya, tamu villa ya, tamu villa ya yang mau glamping ya, atau camping, dan hotelnya di atas itu ya. Nah ini kita masuk di bawah pohon semua ya. Nah itu ada mobil-mobil ownernya mungkin ini ya, mobil tua klasik. Ada mobil-mobil dari yang nginap, karena waktu kemarin kakak Sabila datang tuh lagi ada acara ya, acara seperti gathering dari kantor atau dari desa gitu, yang adanya di restoran di atas tempat pemandian air panasnya ya. Nah ini pintu masuknya, dia serasa ada di pemandian Jawa kuno gitu ya, tapi dalamnya luar biasa bagus loh, coba lihat nih itu ya. Nah ini kayak kita masuk ke alam yang berbeda gitu. Tempatnya tuh bener-bener apa ya, kayak ada di Bali gitu ya, kayak ada di Bali, cuma ini bedanya air panas, bukan air dingin. Ini bener-bener air hangat ya. Kalau kita ke atas itu dia agak panas airnya, cuma kalau yang di bawah ini dia hangat ya, di bawah ini ya. Ini buat anak-anak ya, ini kolam anak-anak, balita ada di bawah sini ya. Yang ini balita, dan di atas itu ada restoran ya. Restoran itu kemarin dipakai buat acara perkumpulan gitu ya, sedang rapat. Dan di bawahnya itu adalah tempat bilas kita, untuk bilas, mandi, toilet ada di situ semua ya. Dan itu gak berbayar lagi, jadi cukup bayar di depan tadi, dan kita bebas mau sampai jam berapa di sini. Nah ini yang kolam anak-anaknya ya. Nah ini kolam anak-anaknya ya. Ini ada guci-guci, ada gentong-gentongnya, jadi itu air panas kita seger banget ya kalau di situ ya. Bener pengennya lama-lama di sana ya, karena kemarin kita sampai malam di situ ya. Nah ini kemarin datang jam 3 dan kita pulang sekitar jam habis asar lah, jam 3, jam 4 lah pulangnya, itu sekitar habis maghrib ya. Ini suasana sorenya itu cantik ya, jadi dia nggak panas. Dan kalau siang juga kelihatannya nggak panas, karena kita di bawah pohon ya, di bawah pohon semua, jadi nggak panas terik, kita nggak kepanasan walaupun kita berendam air panas ya. Nah ini suasananya. Pintu untuk yang ke atasnya ini ada banyak ya. Ini ke atas ini ada kolamnya juga, dan itu kolam yang paling bagus ada di atas. Untuk tempat duduknya atau tempat kita menunggu sambil yang berenang-renang itu, ini banyak ya tempat duduknya ya. Untuk meja kursinya untuk yang nunggu ya, barang-barang, menyimpan barang-barang itu banyak ya. Jadi nggak akan takut nggak kebagian, karena itu banyak pondok-pondokannya dan banyak meja kursinya ya. Dan ini kita ke sebelah kanan ini ada villa atau hotelnya ya. Ini villanya besar banget, berapa kamar saya nggak tahu. Kemarin ada yang nginep banyak, yang kumpulan di atas itu nginepnya di sini. Dan selain villa juga di situ ada cafe, tapi ini kita nanti ke kafenya nanti ya. Kita mau lihat villanya dulu nih yang ada di sebelah kanan. Villanya ini besar ya, ini muatnya mungkin bisa puluhan orang ya, karena ini kalau dilihat banyak kamarnya. Cuma kemarin kita nggak bisa masuk ke dalam karena sudah ada yang menginap ya. Padahal ini hari weekdays loh, ini hari Jumat loh, belum masuk weekend ya, tapi ini sudah ada yang menginap di sini. Jadi rumahnya rumah lop kayu gitu, rumah panggung ya, tapi ini banyak tangga. Dan ini kalau dilihat nggak ramah untuk difabel, orang tua ya,
dan anak-anak ya, karena ini tangganya banyak banget kalau dilihat di sini. Nah, nanti kita coba lihat yang ke atas itu, yang di atas juga kayaknya ada yang nginap. Kita lihat untuk kafenya dulu. Nah, ini nama kafenya ya. Kopi Resort ini namanya ada di sini, dan waktu kemarin karena masuknya weekday jadi masih sepi ya. Dan ini kita mendengar suara air dari atas pegunungan, ini benar-benar enak banget dengarnya ya, healing, benar-benar bisa healing nih di sini nih ya. Sambil berendam, sambil mungkin mau ke kafe setelah dari berendam ya, bisa banget ini ya. Ini sumber air panasnya mungkin ini ya, tapi kok nggak keluar apa namanya ya, air panasnya tuh nggak ini, tapi kayaknya airnya air dingin ya, bukan air panas ya kalau dilihat ya, karena dia nggak ada uap-uap airnya ya gitu. Nah ini kita ke atas ya, ke kafe ini ternyata ada kolam, tapi sayang kolamnya lagi dibersihkan. Ini mungkin persiapan untuk besok hari Sabtu Minggu weekend ya, karena disitulah rame-ramenya pemandian air panas di Guci ini ya. Hari Sabtu Minggu pasti rame, orang dari Semarang, Batang, daerah Jawa Tengah itu semua ke sini untuk mandi air panas. Jadi inilah ya. Nah ini pemandangan terbaik ya, kolam yang di atas inilah yang juaranya ya, karena ini yang airnya paling panas ya. Ini paling panas kalau menurut saya, ini airnya benar-benar terasa banget ya, walaupun nggak terlalu panas tapi dia hangat. Kalau dibandingkan dengan di Bangka ya, itu benar-benar panas, tapi kalau di sini ini hangat kalau kakak Sabila bilang ya, karena dia mungkin hawanya juga dingin, jadi dia nggak terasa banget panasnya. Kalau di Bangka kan hawanya panas, pinggir laut ya, pemandian air panas di Bangka itu benar-benar panas banget kalau kita masuk ke dalam kolam ya. Nah ini dia ya, bagus banget pemandangannya, instagramable banget ya kalau kita lihat ya, karena pemandangannya tuh kita bisa ngeliat ke bawah ya, dan di bawah pohon yang rindang, jadi benar-benar bagus banget ya. Dan di sebelah kanan nanti itu ada jembatannya ya, ada jembatan penghubung kalau kita mau ke resortnya ya, atau mau ke kamar-kamar yang di atasnya itu ya. Nah ini dia jembatannya ya, jembatannya ini untuk yang ke atas ya. Dan kita mau lihat lagi yang di atasnya ini, ternyata ada kamar-kamar dan ada kamar bilas juga ya. Nah ini kamar-kamarnya, cuma kemarin kita mau ke sana nggak ada yang jaga ya, jadi kita mau izin sama siapa bingung. Nah, kemarin saya nanya sama petugasnya di situ, mau melihat dalam boleh nggak? Nah kita disuruhnya ke bawah, jadi ya susah juga kalau kita ke bawah, karena kata di bawah itu kita sempat nggak tahu kalau ternyata di sini tuh ada resort atau ada villanya ya. Kita cuma pengen lihat dalam kamarnya, tapi karena nggak ada petugas yang bisa ngantarkan kita, akhirnya kita nggak bisa review kamarnya. Tapi kamarnya kemarin harganya 1 jutaan sekian berapa lah satu kamar itu, tapi lumayan bagus sih, dalamnya kayu semua. Isinya cuma 1 bed kalau nggak salah, 1 kamar mandi di dalam. Nah ini di depan kamar-kamar tadi ini ada perosotannya, cuma perosotannya itu kok nggak ada airnya ya, apa memang nggak pakai air atau memang gimana ya. Dan kemarin kakak Sabila sempat gunakan, sempat main ini yang nggak pakai air, itu seret banget, jadi kita sampai di bawah itu nggak bisa meluncur ya. Dan di sini juga kita bisa glamping ya, ada camping juga, bisa camping. Nah itu restorannya yang tadi ayah Sabila bilang ada pertemuan ya, di situ ada pertemuan. Mungkin kalau kita sewa kamarnya kita akan makan di situ, tapi sepertinya itu semua kamar sudah terbooking atau semua sudah dipakai oleh acara yang itu ya, jadi nginepnya mungkin di situ dia mereka ya. Nah itu bisa camping kita di bawah, dan ini kalau ini dingin banget ya ini kalau malam. Dan ini suasana menjelang malam atau maghrib ya, suasananya seperti ini, cantik banget, pokoknya bagus dah, the best. Nggak rugi kita ke sini, karena ini 24 jam buka ya, kakak-kakak bisa coba sendiri di sini ya. Dan ini rekomendasi banget ya, menjelang malam makin bagus, bukan makin serem ya, karena itu malamnya juga lampunya banyak terang ya. Sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan bermanfaat buat kakak-kakak semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.